Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seluruh Bapak Ibu guru yang hebat. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman, berasal dari SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi pengetahuan tentang asesmen kompetensi minimal atau biasa disebut dengan AKM, karena sedang marak-maraknya pemerintah melakukan sosialisasi terhadap program AKM ini. Untuk teman-teman, semoga apa yang dapat saya sajikan dapat menambah pengetahuan tentang AKM dan dapat mengaplikasikannya pada sekolah masing-masing. Sebelum saya menjelaskan tentang AKM, yang pertama ingin saya jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu program guru belajar. Program guru belajar yang disampaikan oleh pemerintah yang melalui Kemendikbud, yaitu bahwa ada beberapa hal yang disampaikan oleh pemerintah melalui Kemendikbud, sebuah program yang digunakan untuk menambah pengetahuan Bapak Ibu guru semua. Khusus tentang program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau biasa disebut dengan AKM, apa sih sebenarnya pengertiannya? Program ini adalah program pembelajaran yang dirancang bagi semua guru dan juga semua kepala sekolah dari mulai SD, SMP, SMA, SLB dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi. Apa sih tujuan dari program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau biasa disebut dengan AKM? Tujuan yang pertama adalah memahami konsep asesmen nasional. Diharapkan setelah ikut pada program seri ini, semua peserta bisa memahami konsep-konsep dasar tentang asesmen nasional. Yang kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga adalah menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum. Di sini diharapkan guru dapat mulai menganalisa, melakukan proses analisis terhadap asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum. Yang keempat adalah menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Kelima, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Diharapkan seluruh peserta ini sudah mulai bisa membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir tujuannya adalah melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Itulah 6 tujuan utama diadakannya program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Berikutnya kita akan memahami tentang komponen asesmen nasional ini, bahwa asesmen nasional memiliki 3 komponen utama. Yang pertama disebut dengan AKM nasional, yang kedua ada survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. AKM nasional itu dilakukan terhadap seluruh siswa peserta yang ditunjuk nanti atau yang dipilih dalam bentuk kemampuan literasi dan numerasi. Kemudian survei karakter juga dilakukan terhadap siswa, aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila. Sedangkan survei lingkungan belajar yang dilihat adalah aspek terpilih dari model sekolah efektif. Ini dilakukan terhadap siswa, guru, dan juga kepala sekolah. Kemudian kita perlu memahami juga instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkannya. Yang kita lihat di sini ada 3 jenis responden. Yang pertama adalah
murid selaku responden, di mana seperti tadi dilaksanakan, yaitu bahwa murid ini akan melakukan AKM literasi dan numerasi sebagai instrumen pertama, dan yang kedua juga murid akan dilakukan survei karakter. Dari dua jenis cara yang dilakukan ini, baik melalui AKM literasi numerasi dan survei karakter, maka akan didapatkan informasi yang pertama adalah hasil belajar kognitif dari AKM yang dilakukan. Kemudian dari survei karakter didapatkan informasi hasil belajar baik sosial maupun emosional dari setiap siswa yang diuji. Sedangkan guru yang menggunakan instrumen survei lingkungan belajar, ini dari hasilnya akan didapat bagaimana karakteristik input dan proses pembelajaran. Sedangkan kepala sekolah juga sama dengan instrumen survei lingkungan belajar, maka didapatkan informasi bagaimana karakteristik input dan proses pembelajaran yang terjadi di suatu sekolah, apakah sudah memenuhi seluruh kriteria proses pembelajaran yang baik. Kemudian, apa sih seru atau yang menarik dari belajar bersama di dalam program Guru Belajar? Khususnya untuk seri asesmen kompetensi minimum ini. Ada 3 hal yang menarik yang saya menganjurkan kepada teman-teman sekalian untuk bisa mengikuti seri Guru Belajar ini. Yang pertama adalah dia lebih fleksibel. Kenapa lebih fleksibel? Karena semua peserta bisa mengatur waktu sendiri berdasarkan kesibukan masing-masing. Jadi waktu proses pembelajarannya itu bisa diatur oleh si peserta, baik guru, kepala sekolah, itu bisa mengatur sendiri bagaimana waktunya sesuai dengan kesibukan masing-masing. Yang kedua, lebih mudah. Kenapa disebut dengan program asesmen Guru Belajar ini? Asesmen kompetensi minimum pada program Guru Belajar ini lebih mudah karena dapat mempelajari konten pembelajaran yang telah dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi unit belajar yang lebih kecil. Jadi pada program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum ini, semua materi dibuat menjadi unit-unit kecil yang bisa dipahami oleh semua peserta dengan baik dan mudah. Yang ketiga adalah program ini bisa lebih kolaboratif, di mana peserta dapat belajar dengan rekan lainnya, dengan kepala sekolah, dengan pengawas, ataupun yang lainnya, sehingga bisa lebih kolaboratif, yang nantinya diharapkan bisa menghasilkan yang terbaik dari apa yang disampaikan pada program Guru Belajar ini. Kemudian sebelum Bapak Ibu mengikuti program seri belajar asesmen kompetensi minimum ini, perlu saya ingatkan bahwa program ini terdiri dari 2 tahapan. Yang tahap 1 disebut tahap BIMTEK dan tahap kedua disebut tahap pengimbasan. Tahap 1 atau disebut dengan tahap BIMTEK, di mana pada tahap ini peserta terlebih dahulu mengikuti orientasi yang membekali peserta mengenai latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan juga alur program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Di sini banyak sekali pengetahuan tentang latar belakang asesmen, tujuannya, dan lain-lain, sehingga guru benar-benar dibekali pengetahuan yang cukup untuk memahami apa itu asesmen kompetensi minimum. Di tahap 2, apabila telah menyelesaikan tahap 1, maka di tahap 2 peserta diwajibkan melakukan proses pengimbasan. Apa itu program atau proses pengimbasan? Pengimbasan adalah peserta diharapkan dapat menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara mengajak dan mendampingi guru yang lain di satuan pendidikan peserta untuk mengikuti program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum ini. Jadi di tahap 2 ini diharapkan semua peserta bisa melakukan proses pengimbasan, penularan, agar rekan-rekan guru di sekolahnya atau di satuan pendidikannya masing-masing bisa mengikuti program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum ini. Kemudian setelah
dipahami apa itu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, saya akan sampaikan bagaimana cara mengikuti program guru belajar ini. Yaitu yang perlu diingat ada 5 langkah untuk bisa mengikuti seri asesmen kompetensi minimum ini. Yang pertama, pastinya peserta wajib memiliki akun SIM PKB. Jadi harus memiliki atau wajib memiliki akun SIM PKB. Ya. Setelah kenapa wajib memiliki? Karena untuk bisa masuk ke dalam sistem seri guru belajar ini, nanti salah satu username-nya adalah akun SIM PKB-nya yang sudah dimiliki oleh rekan-rekan sekalian. Kemudian setelah memiliki ini, baru peserta mengunjungi laman atau situs yang dimiliki oleh Kemendikbud, yaitu situs gurubelajar.kemendikbud.go.id, dan khusus untuk yang seri asesmen adalah /seri asesmen kompetensi minimum. Setelah itu, maka setelah masuk ke dalam sistem, maka peserta akan memilih jadwal dan angkatan yang tersedia. Jadi di sini diharapkan peserta bisa memilih jadwal dan angkatan yang masih tersedia, karena sampai dengan hari ini sudah cukup banyak angkatannya, mulai dari angkatan 1 sampai dengan angkatan 9. Nah, apakah nanti para peserta bisa memilih mana yang waktunya lebih leluasa buat peserta. Dan langkah keempat adalah peserta mengikuti proses belajar pada seri guru belajar yang telah dipilih sesuai dengan alur belajar pada masing-masing seri. Artinya di sini baru mulailah mengikuti program. Kalau pada seri AKM mulai dari dengan seri BIMTEK sampai dengan seri pengimbasan. Bila sudah selesai, maka pada langkah kelima peserta dapat mendownload, mengambil atau mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Demikian 5 langkah mengikuti seri AKM. Nah, ini alamat webnya. Semoga ini bisa dihubungkan langsung pada laptop ataupun HP dari rekan-rekan peserta. Nah, ini adalah contoh apabila setelah masuk ke dalam laman Kemendikbud ini, seri belajar, maka diminta memasukkan SIM PKB dari masing-masing peserta, kemudian memasukkan password dan masuk. Nah, setelah itu mulai tampillah pilihan, ini saya gitu ya. Nah, ada banyak seri pembelajaran yang bisa diikuti, mulai dari masa pandemi pendidikan keterampilan, masa pandemi COVID-19, pendidikan keterampilan hidup, pendidikan inklusif, dan yang sedang kita bicarakan pada hari ini adalah asesmen kompetensi minimum. Bila peserta memilih ini, maka diklik selengkapnya, maka kita akan mulai dengan tahap 1, yaitu tahap BIMTEK. Pada tahap BIMTEK ini nanti akan banyak sekali program-program yang harus diikuti oleh seluruh peserta. Setelah diklik mulai belajar, maka di sana akan muncul BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum, dan di sini diingatkan untuk seluruh Bapak Ibu guru yang hebat bahwa akan dinyatakan lulus bila jadi peserta yang terpenting adalah dinyatakan tidak lulus kalau tidak menuntaskan BIMTEK dalam waktu yang ditentukan sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Yang kedua, pencapaian masih di bawah 70% setelah 3 kali kesempatan mengikuti asesmen pasca program. Jadi artinya di ujung nanti proses BIMTEK, peserta akan dilakukan kuis yang nilainya diharapkan bisa di atas 70%. Apabila kurang dari 70%, peserta dapat mengikuti sampai dengan 3 kali tes, dan kalau 3 kali tes sudah mendapatkan nilai di atas 70%, maka proses tahap 1-nya selesai. Tapi apabila sampai dengan 3 kali tes tidak mencapai 70%, maka peserta dinyatakan tidak lulus, dan untuk bisa lulus harus mengikuti pada kelompok kelas yang berikutnya atau yang lain dengan mendaftarkan kembali pada laman-laman yang sudah disediakan. Nah, itu perlu diingat. Kemudian setelah terbuka, yang pertama ini saya gambarkan, ini adalah tampilan ketika awal proses BIMTEK, di mana
Ini misalnya angkatan 1, kemudian sekarang sudah sampai angkatan 9. Nah, di dalam BIMTEK ini ada course content, ada pembelajaran, konten-konten pembelajaran yang harus seluruhnya diikuti satu demi satu oleh masing-masing peserta, mulai dari orientasi guru belajar, seri asesmen kompetensi minimum, pengantar program BIMTEK, kemudian kemudian pada konsep asesmen nasional, dan seterusnya, kurang lebih ada 9, ya, dan diakhiri dengan kuis. Ya, diakhiri dengan kuis. Apabila kita buka dari yang pertama, dari awal, maka kita akan melihat seperti ini. Kita buka yang pertama, kemudian muncullah nanti beberapa program yang sudah dirinci sekali, sehingga lebih mudah kita mempelajarinya. Misalnya ini di orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi, kita akan belajar tentang latar belakang, kemudian apa pentingnya asesmen nasional, dan seterusnya, gitu ya, sampai dengan seluruh peserta menyelesaikan dari mulai yang pertama, ya, sampai dengan yang terakhir, dan mengikuti refleksi, tes, dan diharapkan dapat lulus dengan nilai di atas 70%. Apabila telah selesai, peserta akan masuk ke tahap 2, yaitu tahap pengimbasan. Seperti diketahui bahwa pada tahap pengimbasan ini peserta diharapkan dapat menjadi bagian dari perubahan pendidikan, dapat mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan peserta untuk mengikuti program guru belajar kompetensi minimum. Jadi peserta diharapkan dapat mengajak rekan kerjanya untuk bisa menjadi peserta seri guru belajar kompetensi minimum, dibuktikan dengan membuat videonya, kemudian diupload di YouTube, dan kemudian dimasukkan di tautan yang sudah disediakan di laman pengimbasan. Setelah itu maka peserta dapat mengecek sertifikat yang sudah bisa didapat atau bisa di-download. Demikian yang saya dapat sampaikan tentang program asesmen kompetensi minimum pada tahap 1 ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa menjadi tambahan pengetahuan dan dapat merangsang dan mengajak teman-teman sekalian, rekan-rekan guru yang hebat, bisa mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.